Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang tauhid, tentang pembatal-pembatal keislaman. Islam itu sebuah amal, dan amal itu ada syarat, rukun, dan pembatal. Sebagaimana sholat ada rukun, ada syarat, ada pembatal. Sebagaimana wudhu ada rukun, ada syarat, ada pembatal. Begitu juga Islam ada pembatalnya. Dan kita hari ini masuk pembatal yang keenam dari pembatal keislaman. Di antara pembatal keislaman yang keenam adalah istihza, mengolok-ngolok, bercanda terhadap agama Allah atau pahala atau hukuman. Ini adalah kufrun, kekafiran. Jadi kalau mengolok-ngolok tidak bercanda, itu jelas kufurnya. Tapi kalau ngolok-ngolok tujuannya bercanda, itu pun sama, hukumnya adalah kufur. Buku terjemahan di halaman 175. Di buku versi bahasa Arab di halaman 47. Hah? Pelajaran ke-7? Bukan mengolok-ngolok. Oh iya, maksudnya di buku terjemahan di halaman 175 di pelajaran ke-7, tapi pembatal ke-6. Pembatal ke-6. Kita bahas kenapa sih mengolok-ngolok itu termasuk kekufuran. Kita bahas dulu dalilnya, Al-Quran, hadis, kemudian makna mengolok-ngolok. Dalil Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan, apakah dengan Allah, dengan tanda-tanda ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah kamu selalu berolok-olok, bercanda, istihza, bercanda, meremehkan, mengolok-ngolok, ngeledekin. Nah, itu sama tuh semua tuh. Apa kata Allah? La ta'tadiru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ayat ini penjelasannya adalah pembatal yang keenam dari pembatal keislaman, orang yang mengolok-ngolok sesuatu dari ajaran Nabi, baik itu mengolok-ngolok pahala atau mengolok-ngolok dosa, mengolok-ngolok surga, mengolok-ngolok neraka, mengolok-ngolok apa yang berkaitan dengan Quran, dengan hadis, dengan syariat, termasuk mengolok-ngolok jenggot. Itu kan sunnah Nabi, Pak. Mengolok-ngolok jilbab, walaupun tujuannya bercanda. Bercanda dia, mengolok-ngolok jilbab, itu nggak boleh. Kita bahas dulu secara bahasa. Apa makna istihza secara bahasa dan secara syariat? Secara bahasa, istihza dari haza, yaitu haza'a wastahza'a idza sakhar, merendahkan.
Karena nggak mungkin yang diolok-olok itu orang dihormati. Kalau dia menghormati secara pengagungan secara jiwa, dia tidak akan mungkin mengolok-olok. Karena mengolok-olok itu ada tanda kejur'ahan, keberanian, yang keberanian itu bukan keberanian yang terpuji, maksudnya adalah kelancangan. Coba saja ketemu Pak Prabowo, berani nggak ngolok-ngolok Pak Prabowo? Nggak berani kan? Oke. Istihza, jadi secara bahasa sakhar. Sakhar itu artinya merendahkan. Dan pasti orang-orang yang diolok-olok itu adalah orang-orang yang direndahkan. Walaupun kadar perendahannya beraneka ragam. Kalau bukan merendahkan teramat merendahkan, yang jelas pasti ada bentuk perendahan. Adapun secara syariat, apa itu dikatakan mengolok-ngolok? Istihza wa istighfaf. Istihza itu merendahkan dan menghinakan. Istihanah, meremehkan atas naqais, kekurangan, untuk membuat orang lain tertawa. Ini dia. Untuk membuat orang lain tertawa. Jadi dalam syariat Islam ada adab dan etika untuk tertawa dan bercanda. Tidak boleh membuat tertawa dan bercanda perkara yang berkaitan dengan agama. Waqad yakunu dzalika muhaqqaq fi fi'l, bisa jadi dengan perbuatan, bisa jadi dengan ucapan, bisa jadi dengan isyarat, bisa jadi dengan kode. Nggak pakai ngomong tapi pakai kode, pakai logo, pakai lambang, atau pakai jari isyarat, atau pakai perbuatan umpamanya Quran langsung ditaruh di bawah, diinjek. Itu nggak ngomong, cuman berbuat. Maka perbuatan ini sama. Ini tidak boleh. Itu yang dimaksud dengan istihza. Dalil yang pertama tadi kita dimasukkan dalil surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Berkata Imam Ibn Taimiyah, surat At-Taubah ayat 65 dan 66 ini adalah surat yang jelas-jelas bahwasannya berolok-olok kepada Allah dan ayat-ayat Allah dan Rasulullah kafir. Jelas-jelas kafir. Karena turunnya ayat ini disebabkan ada sebagian orang muslim seusai berperang bersama Rasulullah pada perang Tabuk, berkumpul, duduk-duduk, ngobrol. Habis perang ini padahal. Ini orangnya ikut perang, bukan orang yang nggak ikut perang. Kalau dia ikut perang kan berarti dia berjuang bersama kaum muslimin. Tapi habis ikut perang, duduk-duduk sama sahabat yang lain. Begitu duduk-duduk dia ngobrol sambil bilang, kita tidak pernah melihat orang seperti Qurra ini. Qurra maksudnya pembaca Quran. Kami nggak pernah melihat orang seperti orang yang pandai baca Quran ini, tapi makannya banyak, perutnya gede, suka berdusta ucapannya, dan paling penakut kalau ketemu musuh, kalau bertempur. Tujuannya untuk ketawa. Jadi kata dia, pembaca Quran itu satu, banyak makan, perutnya gede. Yang kedua, suka pembohong ucapannya. Yang ketiga, paling penakut kalau ketemu musuh. Sebenarnya ketika dia bilang kamu banyak makan, kamu penakut, kamu pendusta, jika tidak dikaitkan dengan Quran, itu lebih ringan. Tapi sekarang dia mengkaitkan dengan pembaca Al-Quran. Kami nggak pernah lihat orang yang paling pandai baca Al-Quran, tapi kalian ini paling banyak makan, paling penakut, paling pendusta. Maka sahabat tadi ketika mendengar ada yang mengucapkan seperti ini, dia langsung lari ke Rasulullah SAW.
Maka sahabat itu dikenal dengan Auf bin Malik. Auf bin Malik bilang, "Kau berdusta, engkau orang munafik." Langsung marah sahabat ini karena membela para pembaca Quran. Yang dimaksud pembaca Quran di sini kan maksud dia adalah Rasulullah dan para sahabat. Engkau pembohong. Sampai akhirnya dia pergi, Auf bin Malik ini, ke Rasulullah SAW untuk melaporkan hal tersebut. Ternyata ia dapatkan wahyu sudah turun duluan ke Rasulullah sebelum Rasulullah dikabarkan oleh Auf bin Malik. Allah mengabarkan tentang ucapan mereka, dan ucapan salah satu dari mereka yang tidak diingkari oleh yang lainnya. Yang lain juga nggak ngingkarin. Jadi ada 3 kelompok di situ. Pertama, kelompok yang bicara. Kedua, kelompok yang mengingkari, langsung lapor ke Rasulullah. Ketiga, kelompok yang tidak mengingkari, tidak bicara, tapi ikut ketawa. Lalu 3 kelompok ini, yang satu pergi ke Rasulullah. Turunlah ayat ke Rasulullah sebelum datang sahabat tadi. Ayat ini, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasulullah kalian mengolok-ngolok dan bercanda? Jangan banyak alasan. La ta'tadiru. Ta'tadir kalimat dari uzur. Jangan cari uzur. Gitu bahasanya. Maksudnya jangan cari alasan. Kenapa? Qad kafartum, kalian sungguh telah kafir. Ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Mau ditafsirkan apa ayat ini? Kalimatnya jelas, kalian kafir setelah iman. Siapa ini? Orang yang ikut perang. Perang apa tadi bilang? Perang Tabuk. Kalau dia ikut perang kan sebenarnya ada perjuangan dalam diri dia. Tapi ketika pulang perang dia ngeledek, mencemooh, mengolok-ngolok para sahabat, tetap turun ayat qad kafartum ba'da imanikum. Gimana kalau orang yang nggak ikut perang, nggak sholat, juga mengolok-ngolok ayat Allah, mengolok-ngolok ayat Rasulullah, cuman tujuannya dunia, supaya orang ketawa. Maka di sini diancam orang seperti ini dengan kekufuran. Diancam dengan kekufuran. Kalau dinaikkan ke pengadilan, kalau pengadilan Indonesia nggak tahu, kalau pengadilan Saudi Arabia, orang yang mengolok-ngolok ayat Allah itu kufur, langsung kafir. Bahkan bisa ditegakkan had untuk dia, dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena mengolok-ngolok itu ada sedikit di dalamnya pasti bentuk perendahan, penghinaan. Pasti ada, nggak mungkin kalau nggak penghinaan. Maka saya bilang tadi, mungkin nggak ketemu Pak Prabowo mengolok-olok dia, ledekin dia di depan dia, nggak mungkin. Karena itu bentuk perendahan dan penghinaan. Nah, begitu juga kalau yang namanya iman, iman itu di dalamnya ada pengagungan, memuliakan, menghormati, itu makna iman. Mengolok-ngolok itu artinya mengurangi pengagungan, bahkan merendahkan. Jadi antara iman yang mengagungkan dengan mengolok-ngolok nggak mungkin bisa campur. Itu makanya mengolok-ngolok tetap kekafiran. Oh, walaupun bercanda Ustadz, walaupun bercanda, karena bercanda, mengolok-ngolok di dalamnya mengandung makna perendahan, supaya orang lain tertawa. Maka berkata Imam Ibnu Qudamah, mencela Allah adalah kekufuran, sama saja itu bercanda atau serius. Jadi bercanda itu bukan jadi sebuah uzur. Bercanda bukan jadi sebuah uzur untuk berbuat sesuatu dosa. Karena kalau semua orang akan mencari uzur dan alasan bercanda, akhirnya nggak ada yang serius nanti semua orang. Dia bilang begini sama istrinya, "Kamu saya talak." Udah 2 hari 3 hari dia bilang, "Enggak, kemarin saya cuma bercanda nalaknya." Jadi bercanda, dia selalu berargumen itu bercanda, bohong. Maka itu seriusnya bercanda, bercandanya serius.
Nggak ada bercanda dalam 3 hal. Apa saja? Akad nikah, talak, dan rujuk. 3 hal ini betul-betul tidak boleh bercanda. Karena kalau dibuka pintu boleh bercanda, nanti orang akan bercanda. Selalu mengatasnamakan candaan padahal dia serius. Contoh lain, ketika dia udah rujuk sama istrinya, dia hubungan intim sama istrinya, lalu istrinya karena merasa sudah rujuk minta haknya sebagai istri untuk diberikan nafkah. Dia bilang langsung, saya kan kemarin rujuk sama kamu bercanda, yang benernya masih saya ceraikan. Lah nggak boleh, karena nggak ada bercanda di sini. Kalau dibuka pintu alasan bercanda itu boleh, nanti banyak orang berbuat jelek alasannya bercanda. Bercanda, ya, janjiin orang, kamu kalau bisa bantu saya cariin motor saya hilang, nanti saya kasih hadiah 2 juta. Motornya dapet. Dia bilang, saya kemarin bercanda ngomong begitu. Sebel nggak orang kayak begitu, Pak? Hah? Makanya nggak ada, bercanda itu nggak boleh jadi uzur, enggak. Dan bercanda dalam Islam nggak boleh dusta. Nggak boleh dusta. Bercanda dalam Islam nggak boleh mengolok-olok, merendahkan orang lain, walaupun manusia biasa. Apalagi Quran. Jadi etika dalam bercanda dalam Islam tidak boleh merendahkan orang lain. Kalau merendahkan orang lain, fisik orang lain ditertawakan, atau kekurangan orang lain dipermalukan dengan alasan bercanda, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang suka mengumpat dan mencela. Ayat ini mengatakan celaka orang suka mengumpat dan mencela, mengolok-ngolok, terserah bercanda atau tidak, tetap tidak boleh. Bercanda tidak boleh mengolok-ngolok orang lain, mengolok-ngolok agama, mengolok-ngolok suku, mengolok-ngolok fisik, mengolok-ngolok apapun nggak boleh diolok-olok orang itu. Ya bercanda saja, tapi nggak boleh begitu. Yang kedua, bercanda nggak boleh dusta. Buat orang senang tapi dusta nggak boleh. Kalau bercanda saja nggak boleh dusta, apalagi berdakwah nggak boleh dusta. Rasulullah berkata dalam sebuah hadis, ana za'im fi bait fi wastul jannah liman tarakal kadziban wa in kana mazihan. Aku jamin rumah di surga orang yang meninggalkan dusta walaupun bercanda. Sama anak-anak bercanda nggak boleh dusta. Ya, kita ambil permennya, kita kantongin, gangguin dia, lalu dia tanya mana permenku, nggak ada, hilang. Dusta, nggak boleh. Walaupun perkara kecil. Ya, para ulama nggak bolehkan itu. Siapa yang meninggalkan dusta walaupun bercanda, Rasulullah jamin rumah di surga. Yang ketiga, adab bercanda. Tadi tidak boleh mencela, kemudian tidak boleh berdusta, kemudian diantaranya tidak boleh berkaitan dengan agama. Nggak ada satu kesempatan pun boleh berolok-olok dengan agama, dengan Allah, dengan Rasul, dengan Quran, dengan hadis, karena ini suatu yang mulia. Semakin kita menghargai Al-Quran, semakin kita tidak mengolok-ngoloknya. Ini disebutkan oleh para ulama, kita akan sebutkan ya, bahwasannya mengolok-ngolok Allah dan Rasul itu adalah kekufuran. Lanjutan tadi surat At-Taubah ayat 75, lanjutannya 65. Jadi dari mulai 65, 66, 67. La in sa'altahum la yaqulanna inna nakhudu wa nal'ab. At-Taubah ayat 65. 65 sampai 67 atau 66. Wa la in sa'altahum, kalau kalian tanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan itu? La yaqulunna, pasti mereka akan berargumen, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami ini cuman nakhud, ngobrol-ngobrol, wa nal'ab, main-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un
la ta'tadiru ba'da qad kafartum ba'da imanikum. Kalian jangan cari-cari alasan. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini tentang mengolok-olok tadi. Ya. Dikatakan para ulama bahwasannya tidak ada beda mereka yang kufur mengolok-olok karena bercanda atau karena serius atau bertujuan atau tidak bertujuan. Dan ini tidak ada khilaf baina ulama, berarti artinya ijma ulama. Nah, ini banyak nih orang nggak sadar, dikirainnya main-main, bercanda, ya banyaklah. Contoh bercandakan sholat, itu nggak boleh bercandakan sholat, walaupun hanya bikin konten bercandakan sholat, nggak boleh. Mengolok sholat itu kan bentuk pengagungan kepada Allah. Ketika dia mengolok-olok sholat, berarti dia mengolok-olok pengagungan kepada Allah. Itu bisa kufur hukumnya. Mengolok-olok Quran, seperti dikatakan Quran itu kitab yang paling porno di muka bumi. Ini mengolok-olok Quran, ini nggak boleh. Walau apapun maksudnya bercanda kah, maksudnya nggak boleh. Karena pornografi itu adalah sesuatu celaan. Coba sekarang kita bilang, yang ngomong begitu, kita bilang sama dia, bapak pemain pornografi yang terhebat. Marah nggak dia? Mengolok kan? Dia nggak mau dikatakan pemain pornografi. Kenapa dia bilang Quran pornografi? Oh nggak, cuma bercanda. Ya sudah, saya bikin meme karikatur bapak sedang pornografi. Marah nggak? Marah. Berarti itu penghinaan, dan itu nggak boleh. Sekecil apapun terbetik dalam hati merendahkan Quran, bertujuan atau bercanda, serius atau bohongan, tetap nggak boleh. Ketidakbolehan ini ingin menunjukkan pengagungan kita yang besar kepada Allah, pemuliaan dan penghormatan kita yang besar kepada Allah. Ini juga maka kita tidak mungkin dan tidak boleh mengkarikaturkan Rasulullah. Karena bentuk karikatur itu adalah salah satu bentuk, pasti ada kejelekannya. Pasti ada kejelekannya. Iya, maaf. Saya mau contohkan, Ibu. Laki-laki yang bagus itu perut buncit atau perut sispek? Ya ini serius ini. Ya pasti perut yang bagus, ya kan? Sekarang kalau Tuhannya lagi duduk bersila perutnya buncit, ngolok-ngolok nggak itu sebenarnya? Itu kan mengolok-ngolok. Nggak boleh kayak begitu. Atau contoh lain, saya pernah contohkan mungkin, maaf, umpamanya kita punya kerabat, suami kita lah udah meninggal. Begitu udah meninggal, kita bikin patung dia di rumah kita untuk mengingat dia, tapi maaf, cuman pakai cangcut, kolor doang. Itu memuliakan atau menghinakan? Lalu bagaimana Tuhan disalib pakai kolor doang? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu menghinakan Tuhan mereka itu sebenarnya. Maka itu Islam nggak boleh mengkarikaturkan Rasulullah. Bentuk karikatur apapun itu adalah bentuk perendahan. Bentuk perendahan. Contoh lain, orang sering mengkarikaturkan atau menggambarkan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib digambarkan dengan laki-laki yang gagah, tapi cukur jenggotnya halus. Padahal dalam hadis nggak pernah dikisahkan Ali bin Abi Thalib itu cukur jenggot. Bahkan di zaman para sahabat, orang yang mencukur jenggot sampai habis itu dianggap aib. Karena jenggot bagi mereka adalah lambang kelaki-lakian dan kejantanan. Jadi laki-laki itu berjenggot, laki-laki itu penuh dengan kegagahan begitu. Nasallallahu salamah alaihi. Lanjut lagi. Jadi berkata Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, al-istihza'u bid-din kaifa kana kufrun. Mengolok-olok agama bagaimanapun caranya itu bisa kufur. Li'anna istihza' yadullu ala istighfaf. Karena mengolok-olok ingin menunjukkan merendahkan. Wal umdatul kubra fil iman, sementara dasar yang terbesar dari keimanan adalah mengagungkan Allah.
Maka antara merendahkan dan mengagungkan itu seperti api dan minyak, salah satunya akan harus lebih hidup. Gak mungkin bisa bergabung antara minyak dan air. Begitu pula mengagungkan dengan merendahkan tidak akan mungkin bisa bersatu. Ini argumennya kenapa? Selain dalil Quran jelas, dalil hadis kejadiannya jelas. Habis perang Tabuk ada yang ngeledekin, ngolok-ngolok, datang turun ayat mengkafirkan. Dalil logikanya adalah mengolok-ngolok bentuk perendahan, mengagungkan, memuliakan, beribadah itu bentuk pengagungan. Tidak akan mungkin beribadah menjadi sempurna kalau dia merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Sulaiman atau berkata Imam Alusi dalam tafsirnya, berdalil sebagian ulama dengan ayat ini bahwasannya sungguh-sungguh atau bermain-main dalam menunjukkan kalimat kekufuran itu sama saja, dan ini tidak ada khilaf baina ulama, ijma ulama. Bercanda atau main-main mengolokkan Quran tetap hukumnya kufur. Oke. Di dalam surat At-Taubah ayat 74 Allah katakan, laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kufur dan mereka kufur setelah keimanan mereka. Ini ayatnya tegas, jelas, nggak perlu lagi disarah, dijelaskan, orang paham. Siapa yang dimaksud kufur di sini? Karena mereka telah mengucapkan kalimat kufur, yang mengolok-ngolok Al-Quran. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka tidak boleh mengolok-ngolok Al-Quran, apapun itu. Mengolok-ngolok surga, mengolok-ngolok neraka, mengolok-ngolok ibadah, mengolok-ngolok sunnah, mengolok-ngolok ajaran Nabi, mengolok-ngolok hadis, mengolok-ngolok Quran, itu nggak boleh semuanya. Kufrun, termasuk sifat kekufuran. Yang lebih penting juga, atau yang termasuk salah satu dalil kita adalah ijma. Ijma itu berarti sepakat. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah sepakat. Cuman jadi masalah begini sekarang. Tiba-tiba orang zaman sekarang bilang, enggak kan itu bercanda doang, kata guruku nggak apa-apa. Kan ini khilaf, bagi kamu kufur, bagi kami enggak. Apa jawaban kita? Tidak boleh ada khilaf setelah ijma para ulama. Imam Malik bilang kafir, Imam Syafi'i bilang kafir, Imam Ahmad bilang kafir, Imam Abu Hanifah bilang kafir. Tiba-tiba orang sekarang bilang itu enggak kafir, itu khilaf ulama. Lah emang kamu ulama? Apakah pendapatmu pendapat ulama atau pendapatmu berhak menghancurkan ijma yang telah ada? Kan enggak berhak, enggak boleh. Maka dari itu ijma termasuk salah satu dalil Ahlussunnah wal Jamaah. Dalil kita kan Quran, dalil kita hadis, dalil kita ijma, dan dalil kita qiyas. Ternyata 4 hal ini ada di dalam pendalilan kufurnya orang yang mengolok-ngolok agama Allah. Dalil Qurannya surat At-Taubah, dalil hadisnya sababul wurud, sababun nuzul hadis atau sababun nuzul ayat. Dalil ijma'nya, ijma' para ulama disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, termasuk Imam Alusi menyebutkan ijma' para ulama kafirnya orang mengolok-ngolok. Dalil kiasnya apa? Jika mengatakan kepada orang tua itu sudah dosa besar, karena kalimat dan itu bentuk daripada perendahan. Bagaimana lagi merendahkan Allah? Sampai Allah melarang kita, mencela Tuhan-Tuhan orang kafir di hadapan orang kafir. Allah katakan di Quran, jangan kalian cela Tuhan-Tuhan mereka. Kenapa? Fayasubbullah bighairi ilm. Nanti mereka akan membalas jadi mencela Allah tanpa ilmu. Kita dilarang mencela Tuhan-Tuhan orang-orang musyrikin di hadapan mereka kalau sampai mereka akan mencela Allah. Kita dilarang mencela orang lain, orang tua orang lain, kalau nanti dia akan mencela orang tua kita juga. Ini berarti perbuatan mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela Rasul, itu termasuk perbuatan kekufuran.
Permasalahan. Ada orang kehilangan onta. Hadis, kehilangan onta. Ya kan? Dia kehilangan onta di padang pasir. Dan dia nggak mungkin pergi kecuali dengan ontanya, karena padang pasir begitu luas, panas terik di siang hari. Perbekalannya semua di atas onta, minumannya, makanannya semua di atas onta. Dia sebentar istirahat di bawah pohon, tiba-tiba ontanya hilang. Khawatirlah dia mati di padang pasir. Ya, mati di padang pasir karena khawatir nggak bisa sampai kepada tujuannya. Dia cari ontanya, begitu dia cari nggak dapat sampai dia putus asa. Begitu dia putus asa, dia tetap duduk di bawah pohon sambil nunggu putus asanya dia. Ya Allah, nggak ada nih ontaku. Sampai akhirnya, begitu dia duduk, tiba-tiba ontanya datang. Bahagianya dia, seolah-olah selamat jiwanya karena datang ontanya. Makanannya, minumannya, bekalnya semua di atas onta. Saking bahagianya dia bilang, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Kafir nggak dia? Hah? Ucapan itu ucapan yang sebenarnya merendahkan Allah, tapi dia tidak kafir. Loh, kok beda Ustadz? Kalau ngolok-ngolok bercanda, kenapa kafir? Apa bedanya, Ibu? Karena saking bahagia nggak sadar ngomong. Jadi ketika ngomongnya dia nggak sadar apa yang diomongin saat itu, maka tidak dianggap kafir karena dia ngomong nggak pakai tujuan dan nggak pakai niat, nggak pakai kesadaran. Maka dari ini pula para ulama mengatakan berbicara yang tanpa sadar itu tidak menyebabkan kafir dan tidak menyebabkan juga jatuh hukum terhadap pembicaraannya. Berbicara tanpa sadar itu tidak menyebabkan kafir dan tidak menyebabkan jatuh hukum kekafiran pada dia atau hukum-hukum yang berkaitan dengan ucapannya. Poin sedikit, orang tadi bilang Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku hambamu dan engkau, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Merendahkan Allah tidak? Merendahkan Allah. Tapi dia tidak kafir karena tidak sadar berbicara. Kalau mengolok-ngolok, sadar nggak dia bicara? Dia pasti akan bikin cerita yang lucu dan mengerangkai cerita lucu itu sadar. Nggak mungkin tiba-tiba ngomong nggak sadar. Kalau begitu, bagaimana dengan orang yang nggak sadar lalu marah sampai hilang akalnya, dia nggak tahu marah ngomong apa? Bilang sama istrinya, kamu saya cerai. Saking marahnya, saking marahnya dia ngomong sama istri, kamu saya cerai. Tapi dia hilang akal, nggak tahu dia ngomong apa. Jatuh cerai atau tidak? Tidak. Karena hilang akal dan marah yang teramat sangat itu tidak jatuh cerai. Bukan berarti semua marah tidak menjatuhkan cerai. Ya nggak ada orang ceraikan lagi senang-senang cintanya, pasti lagi marah. Tapi marah yang bagaimana yang tidak jatuh cerai? Ketika marah yang menghilangkan akal. Sebagaimana orang yang terlalu senang menghilangkan akal, dia mencela Allah, tidak jatuh kafir. Karena tidak ada akalnya, nggak sadar dia ngomong. Oke, permasalahan berikutnya, kalau dia hilang akal dikarenakan dia sengaja untuk hilang akal. Bagaimana sengaja hilang akal, Pak? Hah? Mabuk. Dia makan obat dulu, udah mabuk dia ketemu istrinya, kamu saya cerai. Paginya istrinya bilang, tadi malam kamu bilang cerai. Oh enggak, saya enggak ngomong gitu. Jatuh talak atau tidak? Hah? Tidak. Sebagian ulama bilang jatuh karena hilang akal disebabkan perkara yang haram yang dia lakukan sendiri. Karena setiap orang mabuk hilang akal diterima alasan hilang akalnya, nanti akan ada orang perkosa, tolong maafkan saya gara-gara hilang akal. Akan ada orang mencuri mengatakan maafkan saya karena saya hilang akal.
lupa, hilang akal. Ada membunuh, maafkan saya lagi mabuk jadi hilang membunuh. Kamu hilang akal karena ulah tanganmu sendiri, maka tidak diberikan uzur hilang akal karena mabuk. Tapi kalau hilang akal karena kesurupan, dia mencela Allah, mencela Rasul, dia ceraikan pasangannya karena kesurupan, dia nggak sadar dia omongin, jatuh atau tidak? Tidak, karena bukan ulah tangan dia. Itu yang kufur, yang jinnya yang kufur, yang masuk ke dalam tubuh dia yang kufur. Ya, jadi di sini ada perbedaan. Jangan sampai orang bilang, oh kamu bercanda boleh. Itu loh, ada orang yang saking bahagianya bilang, oh, Allah itu hamba, aku itu Tuhan. Nggak dikafirkan sama Rasulullah. Beda. Kalau ngolok-ngolok itu akal masih ada. Bahkan untuk bercanda dia akan susun kalimat supaya orang ketawa. Menyusun kalimat itu sengaja, pakai akal, pakai perasaan. Kalau ini orangnya dalam keadaan spontan, nggak kepikiran sama dia. Sama seperti orang marah yang teramat marah, nggak kepikiran apa yang dia bicarakan. Maka hilang akal bisa jadi sebab seorang diberikan uzur. Tapi hilang akalnya bukan karena disengaja. Orang gila, sebelum gila dia beriman kepada Allah dan Rasul. Ketika udah gila dia mencela Allah dan Rasul. Kafir nggak dia? Tidak, karena hilang akal. Hilang akalnya. Orang gila udah hilang akal, dia sholat, diterima nggak sholatnya? Diterima tidak? Tidak, karena tidak punya niat dan tujuan. Maka orang hilang akal, dosanya nggak dicatat, pahalanya juga nggak dicatat. Lalu bagaimana Ustadz nanti di yaumul qiyamah? Yang dihitung di antara dia balik sampai dia gila. Itu aja yang dihitung. Yang setelah gilanya nggak dihitung. Lalu bagaimana kalau orang yang kekurangan atau mungkin seperti orang yang nggak dikatakan gila tapi sakit mental. Nah, yang seperti itu sesuai dengan pemahaman ke akal dia. Kalau dia masih paham, maka akan ditanya sesuai pemahamannya. Walaupun mungkin pemahamannya agak terlambat atau akalnya agak terlambat. Oke. Kembali kepada hadis ini, orang yang mengatakan ya Allah engkau hambaku, aku Tuhanmu, di sini tidak dikafirkan, tapi dikarenakan syiddatul farah. Lianna ata bisarihil kufur, lakinnahu lam yurid. Walaupun dia mengucapkan kalimat kafir, tapi dia tidak menginginkan keluarnya itu. Lalu dia mengucapkan kalimat kufur. Lam yukaffir li adami iradati bi khilaf mustahzi. Berbeda dengan orang mengolok-olok. Karena itu la fa innahu yalzimu talaq. Maka itu mengolok-olok, bercanda itu tetap jatuh talak dan jatuh kekufuran. Karena orang yang mengolok-olok itu tujuan mengucapkan dengan tujuan lafaz. Mengolok-olok dia tidak menjadi sebuah uzur. Berbeda dengan orang yang dipaksa atau orang yang salah atau orang yang lupa. Ini tiga nih. Paksa, lupa, salah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau Rabbana la tu'akhidna, jangan kau anggap dosa. In nasina, kalau kami lupa, aw akhtana, atau kami salah. Lupa bagian daripada hilang ingatan. Salah itu bagian daripada lupa. Salah ngomong padahal ucapan di kepalanya nggak kayak begitu ya diinginkan, tapi yang terlafat beda sama yang diinginkan. Ya, dia umpamanya ngomong sama istrinya, kamu tidak akan pernah mungkin saya talak. Pengen ngomongnya gitu, tapi ternyata yang terucap, kamu terus saya talak. Dia padahal dia nggak ngomong kayak begitu. Dia bersumpah, saya nggak inginkan ngomong itu tadi. Dilihat dari keadaan, dilihat dari qarinah, dilihat dari qarinah sebelumnya, oh ternyata dia cuma salah ngomong. Sabqul lisan, lisannya duluan ngomong tapi dia nggak menunjukkan itu. Bisa jadi nggak salah. Yang berikutnya, orang yang tidak dianggap kufur adalah mukroh, yang dipaksa.
Tapi syarat dia bicara kekufuran, naudzubillah, sampai mencela Allah dan Rasul, dipaksa. Syaratnya salah satunya apa? Mudaratnya pasti atau sangat mungkin. Dia diancam tapi mudaratnya pasti atau sangat mungkin, bukan ancaman yang nggak mungkin. Bagaimana ancaman yang nggak mungkin? Ya mungkin anak kecil datang ke dia bilang kalimat kufur atau kamu saya bunuh. Ya kan anak kecil, mudaratnya nggak mungkin. Yang kedua, syaratnya selain mudaratnya pasti atau mungkin dan sangat mungkin, yang kedua, ketika mengucapkan kekufuran, hati tetap tenang dengan keimanan, condong kepada keimanan, di hati nggak rela dengan kekufuran. Ketemu orang Yahudi, sama orang Yahudi ditaruh di kepala kita senjata, tembak, bilang kalimat kufur atau kalau nggak aku tembak. Ya ucapin aja kalimat kufur. Tapi syaratnya hati kita tetap harus condong kepada keimanan dan membenci kepada kekafiran. Kalau hatinya senang kepada kekafiran, ya kafir beneran. Jadi tiga ini, salah, lupa, dipaksa, itu baru boleh jadi alasan dan uzur orang tidak dikafirkan. Di antara lupa dan salah adalah nggak tahu. Tapi kalimat nggak tahu ini kalimat yang banyak sekali cabangnya dan ukurannya. Orang Islam, dia ngaku Islam, tapi dia mencela Nabi Muhammad. Lalu dibilang, kenapa kamu mencela Nabi Muhammad? Saya nggak tahu kalau Muhammad itu Nabi. Allah, nggak mungkin. Jadi kalimat nggak tahu, jahil, itu harus kalimat yang atau batasannya jelas. Sesuatu yang sudah jelas-jelas dalam agama dia bilang nggak tahu, itu nggak mungkin. Ya. Jadi di sini berbeda antara lupa dengan bercanda. Berbeda antara dipaksa dengan bercanda. Berbeda antara salah dan bercanda. Karena bercanda mengucapkannya dengan sadar, dan dia mengucapkan dengan berpikir tanpa ada paksaan. Oke. Jelas sebab turunnya ayat jadi. Lalu pertanyaannya, itu orang-orang yang mengolok-olok di zaman Rasulullah, begitu dia sudah mengolok-olok Rasulullah SAW, dia datang ke Rasulullah, dia tarik pelana kuda Rasulullah. Rasul naik kuda, dia tahu turun ayat itu, dia naik kuda, dia tarik pelana kuda Rasulullah, dia di bawah kuda sambil terseret-seret sampai sendalnya copot, kuda Rasulullah terus berjalan. Lalu dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kami cuma main-main dan bercanda. Ditarik terus Rasulullah sama dia, Rasulullah tetap berjalan di atas kudanya, mengacuhkan dan mencuekin dia sampai turun ayat, Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Berarti orang-orang itu telah kufur. Nah, kalau dia mau masuk Islam lagi ketika itu bagaimana? Taubat, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syarat taubatnya apa? Menyesal dan tidak mengulangi lagi. Saya taubat, tapi besok lakukan lagi, ngolok-ngolok lagi. Itu nggak diterima taubat kayak begitu. Ya. Kalau ditanya juga di sini, kenapa Rasulullah SAW tidak langsung menegakkan had, yaitu penggal kepada orang ini? Allah alam, yang saya pahami orang ini nggak dipenggal kepalanya. Harusnya kalau murtad itu diapain? Dipenggal kan dalam Islam. Rasulullah mengatakan dalam hadis, man badala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, man badala dinuhu, yaitu murtad. Barang siapa yang murtad, mengganti agamanya, faqtuluh, bunuh dia, kata Rasulullah.
Ini yang ngebunuh bukan sembarangan orang, harus pengadilan. Pertanyaannya sekarang, ini orang ngolok-ngolok di zaman Rasulullah. Turun ayat mengatakan mereka kafir setelah keimanan. Tapi kok mereka tidak ditegakkannya had? Harusnya kan kafir ditegakkannya had. Maka di sini khilaf ulama. Ada ulama mengatakan mereka tidak kafir yang betul-betul kafir keluar dari Islam. Dikana katakan, ya, bitahqiq Albani, na'am. Innahum kafaru ba'da imanihim bilisanihim ma'a kufrihim awalan biqulubihim la yasi annal imanu bilisan ma'a kufru qulub qad qaranahu kufur. Mereka telah kufur dengan iman mereka, dengan lisan mereka dan hati mereka. Dan tidak sah iman cuman dengan lisan, tapi hatinya kufur. Wa qad kafartum ba'da imanikum fa innahum la yazalu kafirina fi nafsul amr. Bahkan Allah mengatakan telah kafir kalian setelah keimanan kalian, maka mereka betul-betul kafir. Wa in urida annakum adhartumul kufur ba'da izharikumul iman fa huwa lam yudhiru linnas illa li khawasihim. Wa hum ma khawasi ma zalu kadzib. Jadi ada yang mengatakan kafirnya di sini maksudnya adalah kafir yang tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena tidak dipenggal oleh Rasulullah SAW. Tapi yang benar bahwasannya kafir di sini adalah kafir keluar dari Islam. Kenapa tidak dipenggal? Mereka bertobat. Kan mereka minta maaf ke Rasulullah sambil ngejar-ngejar Rasulullah SAW. Mereka minta maaf. Ya. Jadi di sini permasalahannya. Kalau ada orang kufurnya kepada Allah dan Rasul dengan mengolok-olok, dengan menghina Allah dan Rasul, ayat-ayat Allah, lalu dia bertobat, diterima ke Islamnya, diterima. Tapi kalau dia tetap menganggap itu benar, dikasih tahu jangan ngolok-ngolok, tetap menganggap nggak apa-apa, aku ngolok-ngolok aja, maka bisa jadi dia tetap di atas kekufurannya. Ya. Kemudian bahkan kata Syekh, qad kafartum ba'da imanikum, ditafsirkan para ulama, kalian setelah kufur setelah keimanan kalian, menunjukkan ini bukan orang munafik, tapi orang yang beriman, karena Allah menetapkan tentang keimanan mereka. Jadi walaupun beriman tapi mengolok-olok Allah dan Rasul, tetap dikatakan kufur. Allahu a'lam. Disebutkan juga oleh para ulama, al-istihza'u yang qasimu ila qismain. Yang pertama, kemudian mengolok-ngolok itu terbagi menjadi dua. Mengolok-ngolok yang jelas-jelas mengolok-ngolok, sebagaimana ayat ini. Ya. Contoh dalilnya surat At-Taubah ayat 79. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum wa yaskharuna minhum sakhriyallahu minhum walahum adzabun alim. At-Taubah ayat 79. Orang-orang yang mencela orang-orang yang melakukan ketaatan dari kaum mukminin di dalam sedekah mereka, dan orang-orang yang tidak mendapatkan la yajiduna illa juhdan, yang tidak mendapatkan kecuali keberatan dan merendahkan apa yang ada pada kaum muslimin, maka Allah akan merendahkan mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Ayat ini turun kepada dua orang dua orang tua dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwasannya ketika turun ayat sedekah, kunna nuhamilu ja rajulun tasaddaq bi syai'in katsir. Tiba-tiba ada orang satu datang sedekah yang sangat banyak. Faqalu mira wa ja'a rajulun fasaddaqa bis-sa' faqala innallaha ghani. Ada orang yang hartanya banyak sedekah, dia bilang, "Wah, ini mah yang datang sedekah hartanya banyak orang ria aja nih." Dia olok-olok seolah-olah dia tahu hati manusia. Dia katakan ini yang sedekah banyak cuman ya pamer begitu. Tiba-tiba datang orang kedua,
bersedekah dengan sedikit. Dia olok-olok lagi, nih orang sedekah sedikit, Allah nggak butuh sedekahmu kalau cuma sedikit begitu, kata dia. Ya ini manusia ya. Kalau sedekah banyak dia cela, sedekah sedikit dia cela. Sedekah banyak dia bilang ria, dia bilang pamer. Sedekah sedikit dia bilang Allah nggak butuh sedekahmu. Akhirnya turun ayat Al-Quran. Kata Allah, mereka orang-orang yang mencela orang-orang berbuat baik dari kaum mukminin, kata Allah apa? Allah akan menghinakan mereka. Allah akan menghinakan mereka. Allah alam. Kemudian yang kedua daripada istihza, yang tadi apa? Olok-olokan yang jelas kan? Yang kedua, olok-olokan yang nggak jelas, nggak soreh, nyindir lah, nyindir. Nggak jelas-jelas mengolok, tapi tujuannya mengolok, sindiran. Ya, ini luas sekali. Baik itu dengan lisan, baik itu dengan isyarat, baik itu dengan tangan, atau mungkin dengan perbuatan. Allah mengatakan dalam surat At-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang mujrim, orang-orang jahat terhadap orang beriman itu selalu yadhakun, mentertawai. Surat apa ini? Mutaffifin ayat 29. Jadi dari zaman dulu orang beriman itu selalu ditertawai, diledekin. Bahasa sekarang dibully lah ya. Dibully sama siapa? Orang mujrim. Kalau para sahabat lewat, mereka kasih isyarat tuh untuk ngeledekin. Kadang-kadang pakai tangan, kadang-kadang pakai mulut, kadang-kadang pakai mata, untuk ngeledekin orang beriman. Maka Allah mengatakan, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau orang beriman lewat, yataghamaz. Yataghamaz itu ngasih kode. Ya, ngasih kode. Untuk apa? Mengolok. Ini sama. Perbuatan seperti ini bisa dikatakan kufur. Tergantung dia mengoloknya apa. Kalau dia mengoloknya orangnya, bukan syariatnya, maka haram. Contoh, saya berjenggot, celana saya naik mata kaki ke atas. Dia ngetawain saya. Yang diketawain sayanya, bukan jenggot saya, bukan celana saya, bukan syariat Islamnya. Yang diledekin sayanya. Yang seperti itu haram. Kafir tidak? Tidak. Wailul likulli humazatil lumazah. Tapi ya kalau yang dia oloknya adalah ajaran nabinya, tuh ajaran nabinya tuh kayak kambing dia bilang. Ajaran nabinya yang dia bilang, siapapun itu orangnya, karena bukan sayanya yang menjadi objek, tapi ajaran nabinya menjadi objek, kufur dia. Sama seperti tadi, orang-orang yang mencela para sahabat. Sekarang kalau mencela orang, maaf saya contohkan, tuh orang saya lihat banyak makan, perut gendut, penakut, lalu dia suka bohong. Saya ngomong gitu ke orang, saya ledekin orang kayak begitu, kufur atau tidak? Jawabannya tidak, karena tidak berkaitan dengan agama, berkaitan dengan fisik dan sifat dia. Maka dikatakan wailul likulli humazatil lumazah. Tapi ketika saya bilang memang ya, orang-orang yang suka ke masjid itu, dikaitkannya dengan masjid, dikaitkannya dengan agama, dikaitkannya dengan Al-Quran dan hadis. Memang ya, orang-orang yang suka ngaji itu, berarti yang suka ngaji nih, bukan orang yang dia inginkan, tapi yang diinginkan agamanya. Ini yang dikatakan kufur. Maka itu dari sini juga dibahas oleh para ulama. Para ulama, apa hukum mencela sahabat? Apa hukum mencela sahabat? Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Kalau seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan menyerupai infak dan nafkah mereka walaupun mereka berinfak dengan satu genggam. Mencela sahabat, kalau karena sahabatnya atau karena fisik orangnya, maka di sini tidak kufur, tapi dosa besar. Mencela Muawiyah umpamanya. Siapa sahabat yang sering dicela orang? Muawiyah, siapa lagi? Umar.
Ya Umar, ya kalau mencela fisik tidak kufur. Tapi kalau mencela karena dia sahabat, membawa agama ini, Abu Hurairah dicela karena sahabat, kufur. Nggak boleh. Ya. Allah. Kemudian, kalau mencela Aisyah, maaf, menuduh perempuan biasa berzina, kufur atau tidak kita? Hah? Perempuan biasa nggak kufur, tapi dosa besar. Bisa jadi dicambuk 40-80 kali. Menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Jadi nggak boleh kita menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Oh nggak Ustaz, saya lihat dia keluar dari hotel sama laki-laki lain. Iya, keluar dari hotel, kamu lihat, kamu yakin, benar. Tapi apakah kamu yakin mereka berzina? Ya masa sih Ustaz, udah keluar dari hotel nggak berzina? Saya tanya, kamu melihat berzina? Ya enggak, lihat. Ya udah, berarti itu belum tentu berzina. Tapi maksiat pasti. Kalau bukan mahram, keluar berdua dari hotel, maksiat tidak? Maksiat. Zina itu tingkatnya lebih tinggi. Mungkin boleh dihukum, tapi tidak boleh dirajam kalau nggak ada buktinya. Nah, kalau itu wanita umum, tidak. Ketika kita tuduh wanita umum sebagai penzina tanpa dalil, haram, dosa kita. Tapi kalau Aisyah kita tuduh penzina, apa hukumnya? Hukumnya kafir. Kenapa kafir? Karena ada Al-Quran surat An-Nur yang membela Aisyah dan mengatakan Aisyah bukan penzina. Jadi ketika kita tetap menuduh Aisyah berzina, kita berhadapan dengan Al-Quran. Berhadapan dengan Al-Quran. Itulah Aisyah radhiyallahu anha. Di sini kembali, apa hukum mencela orang? Ya kalau orangnya kamu cela, nggak boleh sih, haram, ya kan? Maka kita juga tidak boleh mencela orang. Banyak dalil Al-Quran, termasuk ini surat Al-Mutaffifin. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihun wa idza qalu inna dhalun. Kalau mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka senang-senang habis mencela kaum muslimin. Tapi nanti di yaumul qiyamah Allah gantian. Kaum muslimin yang dikembalikan kepada keluarganya senang-senang, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencela para sahabat dikarenakan fisik dan tidak dikaitkan dengan agama, maka mencelanya haram tapi tidak kufur. Tapi mencela para sahabat dikarenakan agama yang dibawa oleh para sahabat, maka dia telah mencela agama. Itu adalah kekufuran dan itu tidak boleh. Ya. Di antara gambaran bagaimana mengolok-olok, berkata Imam Nawawi di dalam kitab Rawdatul Talibin, ini kitab mazhab Syafi'i ya. Kitab Rawdatul Talibin ini mazhab Syafi'i. Di antara bentuk mengolok-olok kata Imam Nawawi, contohnya dia dikasih secangkir minuman. Begitu dia mau minum, dia baca bismillah, sengaja supaya orang lain ketawa. Dia makan babi depan dia, dia videoin, ketika makan dia bilang bismillah. Itu membangkang namanya, menantang namanya. Siapa yang dia tantang? Allah. Dia makan babi saja sudah menantang, apalagi dia panggil nama Allah lalu dia katakan aku makan babi di depannya. Itu kan menantang, istihza, mengolok-olok Allah. Itu nggak boleh. Ya, ini berkata Imam Nawawi, "Lau qala wa huwa yata'ata qadhal khamr wa yaqdimu 'ala zina." Kalau dia mengucapkan ketika khamr, minuman keras di depan dia, atau dia ingin berzina, dia mengucapkan bismillah, atau dia merendahkan nama Allah, kufrun, kata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, itu adalah kekafiran. Allahu alam. Begitu juga mencela para ulama. Mencela para ulama itu kenapa kamu cela? Kalau kamu cela karena fisik mereka yang bukan berkaitan dengan agama, maka perbuatan haram. Kalau mencela ulama karena ajaran yang mereka bawa, agama yang mereka bawa, Al-Quran dan hadis yang mereka bawa, bisa jadi kufrun,
kekafiran. Ya, kembali sedikit di dalam buku ini ada beberapa poin yang bisa diambil. Yang pertama, wajib memuliakan Allah, mengagungkan Allah tanpa terkontaminasi dengan apapun. Itu yang pertama. Wajib memuliakan Allah. Jangan merendahkan walaupun dengan niat bercanda. Ini bab yang kita ambil. Yang kedua, menghina Rasulullah juga termasuk kekafiran. Karena Allah memerintahkan untuk mengagungkan Rasulullah. Yang ketiga, diantaranya juga kewajiban kita terhadap Al-Quran ialah memuliakan dan mengagungkannya. Quran juga tidak boleh dihinakan, diolok-olok. Ada orang untuk dapat sesuatu perjanjian dengan jin, syaratnya satu. Apa itu syaratnya? Harus tulis Al-Quran di kertas, tapi pakai darah haid. Itu memuliakan atau menghinakan? Loh, ini kenyataan. Salah satu ritual agar perdukunan dan perjanjian dengan jin itu sakral, menulis Quran dengan darah haid. Seolah-olah Quran yang ditulis tapi pakai darah haid. Itu menghinakan atau merendahkan atau memuliakan? Menghinakan. Contoh, Bu, ini sering terjadi nih. Ya, di sini ada nggak? Ada bingkai tulisan nama-nama Allah kecil-kecil gini, muterin nama Allah. Tapi di tengah-tengahnya bacaannya Kitmir. Besar tulisannya Kitmir. Kitmir itu adalah nama anjing Ashabul Kahfi. Menurut mereka, walaupun sebenarnya nggak ada sanad yang pasti nama anjing Ashabul Kahfi itu siapa, tapi diyakini menurut sebagian ahli sejarah, nama anjing Ashabul Kahfi namanya Kitmir. Mereka tulis kalimat Kitmir besar di tengah-tengah, lalu nama Allah kecil-kecil di sampingnya 100 nama Allah. Ini memuliakan atau merendahkan? Merendahkan, seolah-olah nama anjing di tengah-tengah lebih mulia daripada nama Allah. Coba saya mau lihat sebentar biar lebih jelas, ada nggak ya posternya di internet ya? Ah, ini dia, ada dijual seperti ini. Tulisan Kitmirnya di tengah, gede. Di atasnya tulisan nama Allah kecil-kecil. Hah? Ini bukanya di Google. Tulis aja judulnya poster Kitmir. Kitnya pakai Qaf, pakai Q. Kitmir. Poster Kitmir. Kitmirnya pakai Qaf, Q. Kitmir pakai Q. Ya, itu Kitmir itu yang paling besar tulisannya itu adalah nama anjing Ashabul Kahfi. Atasnya nama-nama Allah. Itu atasnya nama-nama Allah. Cuman banyakan kaum muslimin nggak ngerti, kirain itu yang penting bahasa Arab, Ustaz. Contohnya ada nama-nama Allah. Iya, semua 99 nama Allah, tapi yang tengah itu Kitmir, nama anjing. Maaf. Itu memuliakan atau menghinakan? Maka jangan heran orang kalau punya itu, punya jimat itu, tolongan jin akan datang kepada dia. Karena dia telah menghina Allah, jin suka sama dia. Ini bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh seperti itu. Kalau ada yang punya seperti itu di rumah, di masjidnya udah, atau di rumahnya, wajib dihancurkan itu. Kemudian wajib menghormati sunnah Rasulullah dan agama Islam, dan wajibnya juga menghormati para ulama, dan wajibnya juga menghormati para sahabat Rasulullah SAW. Allahu alam. Ini yang kita bahas pada hari ini. Insyaallah di pertemuan akan datang. Ya, ini tadi kita bahaskan di halaman 192, mengolok-ngolok
ada dua bentuk, yang terang-terangan dan yang dengan isyarat. Di halaman berapa? 192. Allahu a'lam. Insyaallah pertemuan akan datang kita membahas lagi pembatal keislaman yang ketujuh, sihir guna-guna, pelet, apalagi itu namanya. Itu akan menjadi kekufuran dan kita akan bahas nanti bagaimana sihir menjadi kekufuran. Ada pertanyaan, dipersilahkan. 1 jam lebih sudah kita. Bersyahadat, bertobat, bersyahadat, menyesal terhadap perbuatan itu dalam hati, lalu sholat, disolatkan ada syahadatnya. Jadi mudah-mudahan kalau Allah terima taubatnya. Ya, ada lagi yang lain? Jadi dia memposting ada ibadah-ibadah orang non-muslim, dia sambil main-main bilang ibadah dulu guys. Itu bahaya sekali. Walaupun dia bercanda, itu bahaya sekali. Iya. Maaf begini. Bahkan disebutkan juga sujud kepada patung walaupun bercanda itu adalah sebuah kesalahan. Umpamanya orang ospek disuruh sujud kepada patung Ganesha, walaupun dia nggak mengagungkan Ganesha, tapi perbuatan sujud itu sudah menunjukkan pengagungan. Karena pengagungan itu kan ada perbuatan, ada ucapan, ada hati. Hatinya kosong dari pengagungan, tapi perbuatannya menunjukkan dia mengagungkan, itu bahaya sekali. Bisa jatuh kepada kekufuran. Yang seperti itu, ya diberikan nasihat saja bahwasannya terutama jangan bermain-main dengan ibadah. Jangan bermain-main dengan ibadah. Karena bermain-main dengan ibadah, bermain-main dengan keyakinan itu di dalam Quran, di dalam hadis tidak diberikan dispensasi, tidak diberikan ruang untuk bermain-main dalam ibadah. Allahu a'lam. Ya, boleh. Mabuk agama, astagfirullah. Orang sekarang bilang mabuk agama, ini seolah-olah memojokkan orang-orang yang taat kepada agama. Ini termasuk bentuk perendahan kepada orang-orang yang mencintai agama. Mencintai agama seolah-olah orang dikatakan mabuk agama, padahal dia sendiri sedang mabuk dunia dan seisinya. Yang seperti ini kita khawatir dia menghina agama. Silakan Ibu. Orang apa Ibu? Tidak berakal. Oke. Begitu. Jadi begini, oke, paham saya. Ada anak-anak yang memiliki keterbelakangan IQ mungkin. Kalau anak normal disuruh sholat usia berapa? 7 tahun. Pukul di usia 10 tahun. Hadis ini nggak bisa dipakai bagi mereka yang punya keterbelakangan. Bisa jadi dia sampai 17 tahun juga belum paham. Maka di situ kewajiban kita adalah mengajari. Sampai kapan Ustadz? Sampai dia paham. Oh, tapi dia pahamnya terlambat, umur 20 baru bisa Ustadz. Ya ajari sampai umur 20. Apakah bisa hadis tadi kalau gitu dia dipukul umur 10 tahun? Nggak bisa, karena dia bukan umumnya orang. Hadis itu berkaitan dengan umumnya orang.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah boleh membaca doa Sayyidul Istighfar dalam sujud? Jazakallah khair. Allah alam boleh ya. Setelah zikir salat. Iya, zikir dalam sujud Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar kan kita tahu ya bersama ya. La ilaha anta khalaqtani wa ana abdika wa la ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika la abu bidan bi faqir fa inna la yaghfiru dzunuba illa anta. Dia lakukan ini ketika sujud boleh sesekali. Dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hah? Orang mabuk agama bilang ucapannya kufur, tapi kalau orangnya Allah alam. Saya nggak berani berbicara. Ucapan itu ucapan kufur karena dia mengarah kepada agama. Ya. Kalau masih bilang kamu mabuk judi, masih mending mabuknya judi. Mabuk minuman, ya mabuk minuman keras. Mabuk agama, seolah-olah agama itu jelek, membuat orang mabuk dan hilang akal. Allahu a'lam. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Allah ibarik fiik, semoga Ibu sehat selalu. Salah milih guru. Iya. Banyak orang kayak begitu mengatakan kamu salah pilih guru, kamu salah paham agama, padahal dari Quran dan hadisnya jelas. Orang yang seperti ini jangan diajak berdebat. Anggap saja orang nggak tahu. Orang nggak tahu jangan diladenin. Orang nggak tahu tapi mau belajar itu lebih baik daripada nggak tahu merasa tahu. Iya. Hah? Oh gitu. Ya, kalau semua orang boleh menuduh orang lain salah tanpa ada bukti, maka akan mudah orang menuduh orang lain tanpa ada bukti. Kita harus ada ukuran salah atau enggak salah. Pokoknya kamu, selama kamu bertentangan dengan organisasi saya, kamu salah walaupun kamu di atas Quran dan hadis. Wah, berarti organisasi kamu di atas Quran dan hadis kalau begitu. Itu enggak boleh kayak begitu. Organisasi itu baik untuk mengorganisasikan kebaikan, bukan untuk menanam loyalitas yang berlebihan yang bertentangan dengan agama. Ya, jadi nggak boleh seperti itu. Tukang nyebut bid'ah. Ya, tukang nyebut bid'ah. Kita bilang kalimat bid'ah diajari oleh Rasulullah SAW. Masuk ke kuburan, saya nggak berani ngomong seperti itu. Tapi itu perbuatan bahaya itu. Sekarang kalimat bid'ah itu seperti kalimat contoh hadis. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Ini bukan ucapan saya. Ini hadis Rasulullah SAW. Kalau ucapan saya lalu dibilang ucapan saya salah, ya wajar, manusia, saya salah. Dan dia tidak akan pernah dikritiki, dia dikatakan salah karena menyalahkan ucapan saya, karena kebenaran dari saya belum tentu benar. Tapi kalau dia menyalahkan ucapan Rasulullah, khawatir itu adalah perbuatan yang bisa mengeluarkan dari Islam, karena Rasulullah dianggap salah oleh dia. Tapi kebanyakannya dia tidak menganggap salah Rasulullah. Hadisnya benar, tapi kamu yang memahami, kamu yang salah. Berarti kitanya yang disalahin sama dia. Padahal hadisnya udah jelas. Cuman dia bawa pemahamannya kemana-mana. Yang disalahin siapa? Disalahin kita. Kayak yang kayak begini kan beda lagi porsinya. Beda lagi porsinya. Ada hadis, dia nolak hadis, katakan hadisnya salah, walaupun dari Rasulullah salah. Ini jelas menentang Rasulullah. Yang kedua, nolak hadis, dia bilang hadisnya benar, Rasulullah nggak salah, tapi kamu yang memahami yang salah, kita yang disalahin. Padahal lafadznya jelas. Orang seperti ini bisa jadi dia walaupun tidak seperti yang pertama, tapi tetap dikatakan menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Allah a'lam. Silakan Ibu.
Iya. Iya, udah pernah, udah sering. Iya. Oh iya, bilang. Ya kalau dia bilang udah pernah, udah sering, maksudnya adalah sholat sekarang, yang zuhur, yang asar sudah belum. Tapi ucapan seperti itu sebenarnya juga ucapan-ucapan yang ingin menentang sebenarnya, menentang kebenaran. Ingin menentang kebenaran, ya. Intinya kita belajar ini adalah kita jangan ikut-ikutan ketawa kalau orang bercanda dengan agama. Kan tadi ada 3 golongan. Satu yang ngomong mengolok-olok, yang kedua cuman ngedengerin sambil ketawa, yang ketiga mengingkari, mengadu ke Rasulullah. Jadi kita nih yang mana nih? Mau yang ikut ngolok-ngolok atau ikut ketawa atau ikut ingkarin? Harus kita yang ketiga, mengingkari. Karena yang ridho dan ketawa itu sama seperti orang yang berbuat. Ya, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.